فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Mutammimah al-Ajurumiyah karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Ma'ruf bil-Hattab rahimahullah. Seperti biasanya matan jurumiyah yang sudah disepakati setorkan terlebih dahulu. Barakallahu fiikum, tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik ya. Sekarang kita akan sedikit menjelaskan tanda-tanda fi'il amr. Paham ya? Alamatanil amr, dua tanda untuk fi'il amr. Namun kita urutkan apa yang ada dalam matan ini biar nanti faedahnya maksimal, barakallahu fiik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil tanda fi'il madhi. Bahwasanya tanda fi'il madhi adalah kemasukan padanya apa? Ta'u tanis as-sakinah. Itu tanda yang paling nampak, paling menonjol pada fi'il madhi. Yaitu apa? Diketahui dengan adanya ta'u tanis as-sakinah. Ta yang menunjukkan muannas disukun ta'nya. Mafhum? Kemudian juga faedah sebelumnya kita baca juga ni'ma, bi'sa, laisa, asa menurut pendapat yang kuat adalah fi'il madhi. Dengan dalil juga apa? Kemasukan padanya ta'u tanis as-sakinah. Mafhum? Yang berikutnya, qala al-mu'allifu asbahullah wa mudhari'un, dan mudhari'. Mudhari' sudah kami jelaskan juga definisinya kan? Apa definisi mudhari' ini kemarin? Madalla ala hadatsin yaqa'u fi zamanil hal au istiqbal. Artinya kata kerja yang menunjukkan suatu kejadian yang terjadi di waktu sekarang ini atau yang akan datang. Fi'il mudhari'. Wa yu'rafu, dan diketahui bidukhulil lam alaih, dengan masuknya lam padanya. Jadi kalau ada lam di depannya itu pastikan fi'il mudhari'. Karena lam ini enggak masuk pada fi'il madhi wala fi'il amr. Enggak ada lam koma, enggak ada. Lam koma, lam dhahaba ada? Enggak ada. Lam idlis ada? Enggak ada. Lam ini hanya masuk pada fi'il mudhari' saja. Lam yalid wa lam yulad, lam yakul, lam yajlis, lam yashrab, lam yadhhab. Paham? Sehingga antum harus pahami baik-baik itu. Nahwu lam yakum, ya. Lam yakum, contoh aja dulu. Lam yakum di sini atau contoh yang lain biar antum mudah memahaminya. Lam yadhhab. Lam yadhhab ini lam, misalnya lam ini. Lam ini termasuk tanda bahwasanya setelahnya pasti fi'il mudhari'. Pasti itu. Kalau tanya yadhhab fi'il apa? Fi'il amr, gagal paham. Yadhhab fi'il apa? Fi'il mudhari', fi'il apa? Fi'il madhi, gagal paham. Kenapa? Karena sebelum ada lam. Lam ini tanda bahwasanya fi'il setelahnya pasti fi'il mudhari'. Mafhum? Kalau di dalam jurumiyah dulu udah kita lewati, lam ini termasuk apa? Alat yang menjazmkan fi'il mudhari'. Alat yang membuat fi'il mudhari' setelahnya majzum. Sedangkan majzum tanda asalnya apa, Hizam? Sukun. Lam yadhhab. Faham soalnya ya? Naam, kita lanjutkan lagi. Kata beliau, wala budda fi awwalihi min ihdaz zawaid al-arba', dan harus di awal fi'il mudhari' itu termasuk tandanya juga harus ada salah satu 4 huruf tambahan. 4 huruf tambahan dikenal dengan apa? Huruf mudhara'ah. Dikenal dengan huruf al-mudhara'ah. Huruf-huruf yang menunjukkan fi'il mudhari'.
Ada 4. Paham ya? 4 apa aja? Kita lihat. Wahya al-hamzatu. Yang menunjukkan apa hamzah ini? Mutakallim. Ana adhabu. Berarti aku pergi. Jangan ana yadhabu, salah. Ana adhabu. Wan nun berarti menunjukkan apa? Mutakallimun, banyak orang yang berkata. Banyak orang yang berbicara. Berarti apa biasanya artinya? Kalau nahnu, kami, kita. Paham? Nah, atau untuk satu orang tapi dalam rangka mengagungkan dirinya sendiri, boleh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu ya ayatnya ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Siapa kami di sini? Allah Ta'ala berapa? Satu aja. Pakai lafaz nahnu. Bisa dipahami ya? Jadi nahnu ini makna pertama menunjukkan untuk mutakallimin, banyak orang yang berbicara, kami atau kita. Faham ya? Cuman kadang-kadang digunakan untuk satu orang dalam rangka mengagungkan dirinya. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha berapa? Satu. Tapi pakai lafaz nahnu. Ya kan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nazzalna dzikra, afan. Nazzalna kami. Dan kami yang akan menjaganya. Kami siapa kami sini? Allah Ta'ala berapa? Satu. Paham insyaallah? Siapa yang bangun masjid itu siapa? Kami yang bangun. Maksudnya yang bangun banyak orang, cuman yang gambar masjidnya itu kami satu orang. Karena dia mungkin yang apa istilahnya arsitek ya, arsitek, kemudian dia muhandisnya, insinyurnya, dia gambar. Yang kerjakan banyak orang yang kerjakan, banyak orang. Tapi siapa yang gambar? Satu orang. Dia pakai lafaz kami. Bisa dipahami? Nah. Contohnya kalau pakai nun, nadhabu, kami sedang atau akan pergi. Wal ya menunjukkan apa ya ini? Ghaib. Jadi dhamir itu ada mutakallim, ada mukhatab, ada ghaib. Mutakallim yang berbicara, ghaib yang dibicarakan, mukhatab yang diajak bicara. Dihafalkan tuh istilah ini ya. Mutakallim yang berbicara, ghaib yang dibicarakan, mukhatab yang diajak bicara. Mafhum? Naam. Contohnya huwa yadhabu. Huwa yadhabu. Naam. Kemudian wata. Ini juga tak mudharaah juga. Tak di sini ada dua kemungkinan. Tak yang untuk ghaibah perempuan, dia tadhabu, atau tak yang menunjukkan mukhatab, anta. Paham ya? Anta, anti, antuma, antum. Paham ya? Itu semuanya itu nanti tadhabu, tadhabuna, tadhabina, awalnya tak semua itu kan, itu menunjukkan mudhari'. Nah, huruf-huruf ini dikenal huruf apa? Huruf mudhari'. Dikenal dengan apa? Huruf mudhari'. Terkumpul pada ucapan wa yajma'uha qauluka na'aitu. Bebas. Antum mau kasih na'aitu boleh, na'ti juga boleh, atina juga boleh. Na'aitu. Boleh? Paham ya? Na'ti. Boleh juga, paham ya? Atau anaitu. Anaitu. Boleh juga, anita pun boleh juga. Untuk menghafalkan aja ini. Paham ya? Nah, mau na'aitu, na'ti, atina, na'ti, anaitu, anita, semuanya mengumpulkan apa? Huruf-huruf mudhari'ah. Jadi kalau ada fi'il kok diawali dengan huruf-huruf ini, pastikan fi'il mudhari'. Cuman ada syaratnya. Syaratnya apa barakallahu fiik? Di sini wallahu alam sebutan atau tidak sini? Nah, barakallahu di sini enggak disebutkan, cuman kami sebutkan bahwasanya huruf mudhari'ah itu memiliki dua syarat. Oh ya, memiliki dua syarat. Syarat pertama, huruf tersebut harus apa? Antakuna dalatan ala ma'nan. Huruf-huruf yang mengawali fi'il tersebut harus menunjukkan makna. Faham? Harus menunjukkan apa? Makna. Contohnya, antum perhatikan ya contohnya. Adhabu. Adhabu artinya apa adhabu ini? Aku sedang atau akan pergi. Ada maknanya enggak? Ada, yaitu mutakallim. Terus bagaimana kalau enggak ada maknanya? Kalau enggak ada maknanya berarti bukan fi'il mudhari'. Contohnya akala. Antum lihat akali. Akala diawali hamzah enggak itu? Iya, tapi apakah hamzah ada maknanya? Enggak ada. Berarti bukan fi'il mudhari', dia fi'il madhi. Paham?
Syarat yang kedua antakuna zaidatan. Jadi huruf mudhara'ah ini ada berapa syarat? Lil mudhara'ah syartan. Paham ya? Untuk fi'il untuk apa? Untuk mudhara'ah ini huruf mudhara'ah syartan syarat. Syaratul awal antakuna dalatan ala ma'nan. Dia harus menunjukkan makna. Wasyaratul tsani antakuna zaidatan. Paham ya? Syarat kedua harus tambahan dia. Berarti huruf-huruf yang mengawali fi'il ini harus tambahan, bukan huruf asli. Kalau huruf asli bukan fi'il mudhari', akala. Antum lihat akala. Hamzah enggak awalnya? Hamzah. Apakah akala fi'il mudhari'? Bukan. Kenapa bukan? Karena hamzahnya asli. Syarat tambahan adhabu. Hamzahnya asli atau tambahan ini? Tambahan karena aslinya dhahaba aslinya. Iya kan, adhabu kan fi'il mudhari' kan, aslinya kan dhahaba fi'il madhinya. Berarti ada tambahan hamzah adhabu. Ada maknanya adhabu, hamzahnya ada, aku. Adhabu ana. Faham? Insyaallah. Jadi huruf mudhari' ini barakallahu fi syaratnya berapa syarat? 2 syarat. Asy-syartul awwal an takuna dalatan ala ma'nan. Dia harus menunjukkan makna huruf-huruf mudhari' tersebut. Wasyartul tsani an takuna zaidatan, harus tambahan, bukan asliyah. Paham ya? Berarti kalau asliyah dia bukan fi'il mudhari'. Seperti akala, hamzahnya asli kan? Naam. Atau tambahan tapi enggak ada maknanya. Akrama. Akrama ini fi'il madhi kan, akrama? Iya enggak? Akrama ini asli karuma. Asli karuma dia akrama. Hamzahnya tambahan bukan? Naam tambahan. Tapi apakah fi'il mudhari'? Bukan. Kenapa? Karena enggak ada maknanya. Hamzahnya enggak ada maknanya kan itu? Bisa dipahami? Beda sama ukrimu. Kalau ukrimu lain lagi. Ukrimu fi'il mudhari'. Karena ukrimu aku. Aku, anak ukrimu. Aku memuliakan. Tapi kalau akrama, fi'il madhi kan? Jadi penting sekali. Syaratnya ini penting. Huruf mudhara'ah yang dimaksudkan dalam fi'il mudhari' yang mengawali fi'il mudhari' disyaratkan berapa syarat? 2 syarat. Pertama harus menunjukkan makna, yang kedua huruf-huruf ini harus tambahan. Terkumpul pada ucapan na'aitu atau anaitu atau na'ti, atina, anita, silakan dihafalkan huruf mudhara'ahnya. Paham ya? Tapi syarat ini penting sekali. Menunjukkan makna penting. Tambahan penting. Bisa dipahami ya? Berarti kalau tidak menunjukkan makna walaupun tambahan bukan fi'il mudhari'. Atau dia barakallahu fiik bukan menunjukkan makna tapi bukan tambahan, afan. Atau dia itu asliyah bukan tambahan, juga bukan fi'il mudhari'. Seperti akala tadi itu. Paham ya? Nah, baru kita lanjutkan lagi. Nanti kalau ada iskal tanyakan aja. Yang jelas ini kita hanya menyebutkan fi'il mudhari' tandanya pertama kemasukan lam, jelas. Yang kedua, diawali dengan apa? Salah satu huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah ada berapa huruf mudhara'ah? Ilman ada 4. Terkumpul pada ucapan na'aitu atau anaitu atau na'ti atau atina atau anita. Silakan antum yang paling mudah antum hafal, silakan yang mana? Huruf-huruf ini terpenuhi 2 syarat, harus 2 syarat. Syarat pertama harus memiliki makna. Syarat kedua tambahan. Mafhum insyaallah? Naam, kalau udah paham lanjutkan lagi. Wa yudhammu awwaluhu, dan didhamma awalannya. In kana madhihi ala 4 ahruf. Ini masuknya dalam sharaf sebenarnya. Tapi karena ini dimasukkan dalam tamimah kita jelaskan. Dan didhamma awalannya apabila fi'il madhinya itu 4 huruf, namanya rubai. Biasanya rubai, sulasi, khumasi itu kan disharaf. Tapi karena dimasukkan sini kita jelaskan. Jadi kalau fi'il madhinya itu 4 huruf, itu fi'il mudhari' pasti di dhamma awalnya. Akrama yukrimu. 1 2 3 4. Akrama. Fi'il madhi bukan? Nah, fi'il mudhari' yukrimu. Di dhamma enggak awalnya? Di dhamma. Adkhala yudkhilu. Akhraja yukhriju. Mafhum? Kata beliau, in kana madhihi ala 4 ahruf. Kalau fi'il madhinya terdiri dari 4 huruf namanya rubai, maka fi'il mudhari'nya diawali dengan dhammah.
Dahraja yudahriju. Dahraja yudahriju itu menggelindingkan atau menggulingkan. Paham ya? Nah, dahraja yudahriju. Ya kan? Yudahriju. Paham ya? Fa'lala yufa'lilu. Af'ala yuf'ilu. Mafhum? Wa akrama yukrimu. Na'am. Akrama juga rubai. Akrama yukrimu. Di dhammah awalnya juga yukrimu. Wa farraja yufarriju. Na'am. Fa'ala yuf'ilu. Taf'ilan. Nah, fa'ala yuf'il. Farraja yufarriju. Paham ya? Farraja yufarriju apa artinya? Apa? Ayo memberikan kelapangan. Paham ya? Melapangkan orang yang kesusahan. Farraja yufarriju. Wa qatala yuqatilu. Rubai juga. Qatala. Berapa jumlahnya qatala? 4. Fi'il mudhari'nya yuqatilu. Fa'ala yufa'ilu. Mafhum? Naam, ini yang pertama. Jadi kalau fi'il madhinya itu rubai, maka fi'il mudhari'nya di dhammah awalnya. Mafhum? Panjang lebarnya di sharaf insyaallah taala. Kemudian kata beliau, dijelaskan dalam catatan kaki situ oleh Syekh Abu Sa'id Mukhtar bin Sa'id Al-Hadrami astagfirullah. Beda halnya kalau fi'il mudhari' itu mughayyir shighah. Karena kalau bersighah nanti, kalau dia sulasi daraba yadribu. Daraba yadribu. Nah, yadribu ini kalau diubah menjadi mughayyir shighah, diubah bentuknya menjadi apa? Yudrabu. Nah, kok yudrabu Ustaz? Katanya yang rubai ini daraba sulasi tapi kok mudhari'nya yudrabu. Yudrabu sudah diubah. Aslinya yadribu aslinya. Daraba yadribu aslinya kan? Tapi kalau yudrabu yang dipukul namanya apa? Mughayyir as-shighah, diubah bentuknya. Ingat-ingat dulu di matan jurumiyah, cara mengubah bentuk bagaimana? Idza kana apa? Idza kana madhiyan dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Kalau fi'il madhi di dhamma awalnya di kasrah sebelum akhirannya. Qatala qutila. Wa in kana mudhari'an, kalau dia fi'il mudhari' dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Di dhamma awalnya di fathah sebelum akhirannya. Yadribu menjadi yudrabu. Yadkhulu menjadi yudkhalu. Mafhum? Naam. Jadi penting sekali. Kemudian apa kata beliau? Wa yuftahu fi ma siwa dzalik, dan di fathah selain rubai. Selain rubai di fathah, berarti masuk dalamnya apa? Sulasi. Antum ketika dengan lafaz rubai sulasi yang bingung lah ya. Rubai itu fi'il madhi terdiri 4 huruf. Rubai namanya. Sulasi fi'il madhi terdiri berapa huruf? 3 huruf. Khumasi terdiri dari 5 huruf. Itu istilah. Sehingga usah bingung rubai, sulasi, khumasi apa tadi itu. Paham ya? Nah, kata beliau, wa yuftah, dan di fathah awalnya fi ma siwa dzalik, pada fi'il-fi'il yang selain rubai maknanya. Siwa dzaliknya selain rubai. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat. Terus bagaimana kalau selain rubai? Berarti khumasi masuk, sulasi masuk, sudasi juga masuk. Sudasi itu apa sudasi? Fi'il madhi terdiri dari berapa? 6 huruf. Paham? Nah, kita lihat biar tambah jelas. Nasara yang suruh, bukan yung saru. Nasara yang suruh. Nasara berapa huruf? 3. 3 huruf berarti sulasi atau rubai ilman? Sulasi. Nasara yang suruh. Intalaqa yantaliqu. Intalaqa yantaliqu. Intalaqa khumasi atau sudasi Nizam? Intalaqa khumasi, 5 huruf. Fi'il mudhari'nya apa? Yantaliqu di fathah. Ya, yantaliqu. Paham? Wastakhraja yastakhraju. Istakhraja berapa huruf ini Ishaq? Sudah 6 huruf. Fi'il mudhari'nya yastakhriju di fathah. Bisa dipahami ya? Berarti selain ya madhi yang rubai itu ketika mudhari' di fathah awalannya. Paham ya? Berarti sulasi, kemudian khumasi, kemudian sudasi. Mafhum? Subai enggak ada subai. Kalau fi'il enggak ada subai. Paham ya? Nah, paling mentok sudasi tadi itu.
Bisa dipahami ya? Ini tanda fi'il mudhari'. Jadi tanda fi'il mudhari' itu yang dijelaskan oleh beliau di sini, tanda inti pertama adalah kemasukan lam. Tanda kedua diawali dengan huruf apa? Mudhara'ah, yaitu ana itu. Paham ya? Itu pun disyaratkan huruf mudhara'ah berapa syarat? 2 syarat. Syarat pertama antakuna dalatan ala ma'nan, harus menunjukkan makna. Syarat yang kedua antakuna zaidatan, harus tambahan. Mafhum? Nah, kita lanjutkan. Wa amrun, baru sekarang wa amrun. Nah, dan fi'il amr wa yu'rafu bidalalatihi 'ala talab. Alamatan lil amr, 2 tanda fi'il amr. Pertama dalalatu 'ala talab. Dia menunjukkan talab apa? Talab permintaan. Nah ya, harus menunjukkan permintaan loh ya. Karena kalau tidak menunjukkan permintaan bukan talab, bukan amr namanya. Amr itu apa? Artinya perintah. Ya namanya perintah itu kan talab, meminta. Meminta agar apa? Agar sesuatu diwujudkan, iya kan? Madalla ala hadatsin yutlab husuluhu ba'da zaman takallum. Sesuatu yang menunjukkan kejadian yang diminta untuk mewujudkan kejadian itu setelah apa? Waktu pembicaraan. Ya akhi ijlis. Sudah duduk belum orangnya? Belum. Atau sedang duduk? Enggak juga. Tapi dia ini duduk setelah perintah itu loh, fil amr. Paham ya? Jangan sampai bingung. Nah, kalau udah dengar lafaz amr, enggak usah bingung. Pertama syaratnya atau tandanya pertama bidalalatihi 'ala talab, menunjukkan talab permintaan. Contohnya ijlis. Apa artinya ijlis, Hizam? Ijlis, duduklah. Apa maknanya? Maknanya adalah talabul julus, meminta agar duduk. Tapi permintaan ini dilaksanakan kapan? Setelah pembicaraan. Mafhum? Setelah perintah. Jadi kalau ada fiil-fiil kok maknanya perintah, amr berarti. Mafhum? Syarat yang kedua, wa qabulihi ya'ul mukhatabah. Na'am. Qabuluhu ya al-mu'annats al-mukhatabah. Tanda yang kedua adalah dia menerima ya al-mu'annats al-mukhatabah. Apa sih ya al-mu'annats al-mukhatabah itu? Ya al-mu'annats al-mukhatabah adalah ya yang menunjukkan mu'annas, seorang wanita yang diajak bicara. Jadi yang diajak bicara ini satu orang perempuan. Itu ya-nya ya apa? Ya mu'annas mukhatabah. Ya ukhti anti tadhabina. Tadhabina ada ya enggak tuh? Nah, tadhabina di sini, ini kalau pakai mudhari' dulu ya. Ya-nya namanya ya al-mu'annas mukhatabah. Ya yang menunjukkan satu orang wanita yang diajak bicara. Nah, tanda fi'il amr pertama harus menunjukkan talab, kedua harus menerima ya al-mu'annas al-mukhatabah. Ya ukhti ijlisi atau ijlis, ijlisi. Ya ummi iftahi atau iftah. Iftahi atau iftah. Ya ummi iftahi. Nah, ya di sini apa? Ya al-mu'annas al-mukhatabah. Bisa dipahami? Nah, 2 syarat ini atau 2 tanda ini harus ada. Harus ada. Kalau enggak ada bagaimana faedah? Idza kanatil kalimah dallat 'ala talab, apabila suatu kata menunjukkan permintaan, walakinnaha la taqbal ya al-mu'annas al-mukhatabah, tapi dia enggak nerima ya al-mu'annas al-mukhatabah, falaysat bi fi'il amr, maka dia bukan fi'il amr. Terus apa istilahnya? Isim fi'il amr. Istilahnya apa? Isim fi'il amr. Dia bukan fi'il amr tapi isim fi'il amr. Seperti ini. Sah. Sah di sini ini namanya isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Bukan fi'il amr loh ya, isim fi'il amr. Kenapa? Walaupun dia menunjukkan talab, sah itu apa sah artinya? Uskut, diamlah. Uskut, talab atau tidak? Talab, meminta agar diam. Tapi nerima enggak dia ya mu'annas mukhatabah? Enggak nerima, enggak ada. Ya ukhti sahih, enggak ada. Enggak ada. Ya akhi sah, ya ukhti sah, ya ikhwan sah. Enggak ada sahu, enggak ada juga. Ya sah itu ada, satu tok dia. Paham ya? Nah, artinya apa? Sah itu uskut. Mafhum? Nah, nanti ada tanwin tangkir. Sahin, ada juga sahin. Sahin itu uskut, tapi uskut ala jami' al-harakat atau af'al. Diam kamu di atas semua perbuatan. Diam totalitas itu namanya sahin. Kalau sah itu diam dari satu perkara. Kalau sahin lebih umum lagi. Itu nanti kotor nada ya. Yang jelas sekarang sah itu apakah sah itu fi'il amr? Kita katakan tidak. Tapi apa isim fi'il amr? Tapi kan menunjukkan talab Ustaz. Naam, dia menunjukkan talab, tapi apakah menerima ya al-mu'annas al-mukhatabah? Tidak.
Sebaliknya, wa kadzalika idza kanatil kalimah qabilat ya al-mu'annatsul khatabah. Dan seperti itu juga apabila suatu kata dia menerima ya al-mu'annatsul khatabah wala tadullu ala talab. Menerimanya al-mu'annatsul khatabah tapi enggak menunjukkan talab. Enggak menunjukkan permintaan. Apakah dikatakan fi'il amr? Tidak. Falaisa bi fi'il amr, maka bukan fi'il amr. Contohnya tadhabina. Tadhabina fi'il mudhari' atau bukan? Fi'il mudhari'. Menerima apa di sini? Ya al-mu'annatsul khatabah tadhabina. Tapi apakah fi'il amr? Tidak. Kenapa? Karena enggak ada tolab di situ. Enggak ada mana tolab. Paham ya? Ya ukhti anti tadhabina. Ada perintah? Enggak ada perintah. Berarti dua tanda ini harus ada untuk fi'il amr. Pertama apa? Menunjukkan tolab permintaan. Yang kedua, menerima ya al-mu'annatsan khatabah. Kenapa kok penting mempelajari seperti ini? Karena kita ini orang ajam. Orang ajam itu kalau ngomong sesuatu dengan lawan jenis yang bukan mahramnya atau intinya yang mahramnya kalau bahasa Arab itu harus terbedakan domirnya. Jangan diterjang aja. Ya ukhti kaifa haluka? Kaifa haluki? Berpikir lagi, ya kan? Ya ukhti ila aina tadhhabu? Salah, ila aina tadhhabina. Dipaskan domir-domirnya. Nah, termasuk yang kita kadang sangat terharu dengan orang Arab itu, walaupun mereka belum belajar nahwu, tapi kalau ngomong pas seringnya. Mereka belum belajar nahwu, tapi kalau ngomong pas. Jarang sekali kepleset masalah domir lo ya. Tapi belum belajar nahwu, Dia pas sekali. Ya ukhti ila aina tadhhabin? Pas tadhhabin. Lo mikir-mikir dulu kan, ini laki-laki perempuan ya? Mudzakkar atau muannas? Kalau muannas berarti ya ukhti ila aina tadhhabina? Mikir dulu. Mereka langsung pas, Masya Allah. Orang Arab. Paham ya? Lalu kita mikir dulu kan ini muannas atau mudzakkar. Makanya pentingnya kita mempelajari hal seperti ini. Mafhum? Jadi sudah kita clearkan ya tanda fi'il amr ada berapa tandanya? 2. Nahwu, qumi wadribi. Berdirilah kamu dan pukullah. Paham ya? Nah, qumi ya-nya ya apa di sini Raihan? Ya al-mu'annatsul khatabah. Menunjukkan talab enggak di sini? Menunjukkan talab enggak Rafi'? Qumi. Menunjukkan talab enggak? Qumi. Berdirilah kamu. Talab berarti fi'il amr bukan? Fi'il amr. Paham? Naam. Wadribi, idribi. Ya ukhti, idribi. Idribil hayyata. Wahai saudariku, pukullah ular itu. Idribi ya apa? Ya al-mu'annatsul khatabah. Menunjukkan talab enggak? Talab berarti dia fi'il amr. Mafhum insyaallah? Naam. Kemudian tambahan faedah di sini yang tidak ada dalam jurumiyah, wa minhu hati wa ta'al. Di antara fi'il amr juga hat sama ta'al. Paham ya? Al-asah menurut pendapat yang sahih. Kenapa kok ini hat sama ta'al ini menurut pendapat yang sahih dia fi'il amr? Karena dia sama, menunjukkan talab dan menerima ya al-mu'annasah al-mukhatabah. Ya akhi, hat. Hat. Fi'il amr dia, mabniun ala hatfi harfillah. Paham ya? Ya akhi, hat. Paham ya? Dia mabniun ala hatfi harfillah dia. Bisa dipahami? Aslinya hati aslinya. Kalau perempuan bagaimana? Ya ukhti apa? Hati. Ada ya-nya. Paham ya? Naam. Ya akhi ta'al. Ta'al, ta'al kemarilah. Kalau perempuan ya ukhti ta'alai. Ta'alai. Kita lihat. Jadi kesimpulannya had sama ta'al fi'il apa? Fi'il amr dengan bukti dengan tanda bahwasanya menunjukkan talab dan menerima ya al-mu'annasah al-mukhatabah. Mafhum insyaallah? Yang terakhir. Alamatul harfi, tanda huruf. Kata beliau wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalil ismi wala dalil fi'il. Sedangkan huruf itu adalah suatu kata yang tidak pantas bersama dia tanda isim dan juga tidak pantas bersama dia tanda fi'il. Jadi dimasukkan dari isim enggak cocok dia. Dimasukkan dari fi'il pun enggak cocok juga. Itu berarti apa? Huruf. Contohnya kahal wa fi walam. Seperti hal, fi, lam. Hal sekarang. Bisa enggak antum kasih tanda isim misalkan? Tanwin. Halun. Bisa enggak? Enggak bisa juga. Kasih al. Al-hal bisa? Al-hal bisa? Fi hal bisa? Enggak bisa juga. Kasih tanda fi'il. Misalkan qad hal. Bisa qad hal? Enggak bisa. Saufa hal. Bisa? Enggak bisa juga. Nah, ternyata tanda huruf itu adalah apa? Tandanya ada muqabuli alamatil ism wa ada muqabuli alamatil fi'il.
Tanda huruf itu adalah tidak menerima tanda-tanda isim dan tidak menerima tanda-tanda fi'il. Adam tidak menerima. Paham ya? Nah, adam itu tidak. Jadi adam qabul itu tidak menerima. Mafhum? Nah, wa hadhil alamah sumiyat bi alamatin adamiyah. Tanda huruf ini karena enggak menerima dinamakan dengan apa? Alamatun adamiyah. Tanda yang tidak menerima. Tanda huruf apa? Tanda huruf tidak menerima tanda, itu caranya. Pantunnya dihafalkan. Wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qauli takun alamah. Huruf itu adalah apa? Suatu kata yang dia itu tidak punya tanda. Maka ambillah ucapanku ini, jadikanlah itu tandanya. Berarti tanda huruf apa tanda huruf berarti? Tanda huruf. Tanda huruf itu adamiyah. Apa makna adamiyah? Adamu qabuli alamatil ism wa adamu qabuli alamatil fi'il. Tidak menerima tanda dari isim dan tidak menerima tanda-tanda fi'il, itu mananya huruf. Paham ya? Nah, jadi kalau antum lihat misalkan fi ini huruf atau fi'il ya atau isim ya? Kita tes dulu. Fi. Al-fi enggak bisa, qad fi enggak bisa, saufa fi enggak bisa, berarti dia huruf. Bisa dipahami? Nah, karena tanda fi'il jelas, tanda isim jelas. Nah, tanda huruf apa tadi tandanya? Adamiyah. Apa makna adamiyah? Adamu qabuli alamatil ism wa adamu qabuli alamatil fi'il. Tidak menerima tanda dari isim dan juga tidak menerima tanda dari fi'il, itulah huruf. Mereka juga mengibaratkan seperti apa? Sebagian mereka mengibaratkan seperti huruf ha. Antum lihat huruf ha. Huruf ha barakallahu fiik sama huruf jim sama huruf kha. Jim ada titik di bawah, kha ada titik di atas. Nah, ha ini tandanya apa ha ini? Kata mereka ada muqabuli nuqtah tahtaniyah wa ada muqabuli nuqtah fawqiyah. Tidak menerima titik di bawah dan juga tidak menerima titik di atas. Berarti ha itu loh. Ibaratnya huruf seperti ha ini. Enggak menerima tanda sama sekali. La titik di bawah wala titik di atas. Karena kalau menerima titik di bawah jim. Menerima titik di atas kha. Berarti hak bagaimana? Enggak menerima titik la bawah wala atas. Huruf bagaimana huruf? Tidak menerima tanda isim, tidak menerima tanda fi'il. Aman? Nah, yang dihafalkan pantunnya ini sama yang kemarin itu. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Yang kedua ini, wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qauli takun alamah. Paham ya? Itu dihafalkan. Huruf itu adalah apa? Sesuatu yang tidak menerima, yang tidak ada tandanya. Maka ambillah pendapatku atau ucapanku ini takun alamah, jadikanlah tandanya. Jadi tandanya apa namanya? Alamatun adamiyah. Mafhum insyaallah? Ayo, kalau ada iskal bisa tanyakan, bisa konfirmasi, nanti bisa dijelaskan. Tapi kalau sudah paham, alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.